wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Wa qala aidan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadirin sidang jemaah Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan kita dimanapun kita berada, karena dengan karunia Allah jualah sehingga kita bisa berada di muka bumi ini melaksanakan tugas-tugas kita sebagai khalifatan fil ardh. Hadirin sidang jemaat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita senantiasa memperbanyak salawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku qudwah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Sebab beliaulah seorang rasul yang dikirim ke muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia, dan beliau adalah orang yang dijamin selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang juga ingin selamat, maka dia wajib untuk mengikuti beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Isya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah kita sudah sampai di malam yang keempat Ramadan. Mudah-mudahan selama 3 hari yang lalu ibadah kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk insyaallah orang-orang yang akan mendapatkan gelar takwa di sisinya. Hadirin sidang jemaah tarawih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang ceramah tentu dengan pembukaan ayat Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Mungkin di antara jemaah ada yang bertanya, kenapa kutiba terus? Ini tidak lain hanya mengingatkan kita dan tentu memberi semangat kepada kita semua bahwa puasa itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban dan merupakan rukun Islam bagi kaum muslimin yang mengaku dirinya Islam. Dan ini adalah rukun dari keislaman setiap orang yang mengaku umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu tentang rukun tersebut adalah sesuatu yang harus ada. Jika tidak, maka ini tidak sempurna keislaman seseorang. Hadirin sidang jamaah tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bermain-main dengan puasa ini. Sebab ini adalah rukun keislaman seseorang. Jika kita menginginkan keselamatan, harus kita kerjakan rukun ini. Hadirin sidang jamaah tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, bisa saja kita mengaku Islam, tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mengakui keislaman kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Sebagian orang ada yang mengatakan
saya beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari akhirat. Tetapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, mereka tidaklah beriman. Kenapa? Sebab keimanan yang diucapkan hanyalah dari lisannya, dari mulutnya yang tidak bertulang ini. Untung-untung kalau sampai di hatinya, dan harus dibuktikan dengan amal perbuatan seseorang. Dan itulah iman yang sempurna. Itulah iman yang sempurna. Olehnya itu kita perlu berhati-hati hadirin sedang jemaah tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang puasa ini. Kemudian kita berbicara tentang bulan Ramadan. Maka hadirin sedang jemaah tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang mulia di antara 11 bulan yang lain. Kemuliaannya itu digambarkan seperti Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudara yang lain. Ketika Nabi Yusuf dilahirkan, maka saudara-saudara yang lain kemudian tenggelam, tidak dianggap. Maksudnya dengan kemuliaan Nabi Yusuf tidaklah sebanding dengan saudara-saudara yang lain. Inilah bulan Ramadan. Sebagaimana bulan-bulan yang lain 11 bulan, walaupun di bulan Zulhijjah dan bulan Muharram itu hampir-hampir menyamai bulan Ramadan. Namun itu tidak. Karena bulan Ramadan ini baru saja masuk, kita sudah merasakan ruhiyah kita terpanggil untuk melaksanakan ibadah di bulan ini. Tidak sama dengan bulan yang lain. Misalnya di bulan Zulhijjah, bulannya Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tidak bersiap-siap sebagaimana kita bersiap-siap untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini, untuk melaksanakan ibadah yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak hadirin sedang jemaah tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah telah menyampaikan 2 keutamaan sederhana dari bulan Ramadan ini. Yang pertama, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakan amal seorang hamba. Berapa kali lipat digandakan amal tersebut? Tidak disebutkan. Kalau kita bersedekah dilipat gandakan 700 kali lipat pahala yang kita dapatkan. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau kita kemudian sudah setelah salat subuh tinggal sebentar, kemudian kita melaksanakan salat fajar, salat Isra, maka itu kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Itu di luar bulan Ramadan. Itu di luar bulan Ramadan. Hadirin sedang jemaah tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini? Di bulan Ramadan ini Allah secara spesifik tidak menggambarkan keutamaannya. Maaf, dilipat gandakannya berapa? Itu tidak, Allah tidak gambarkan. Tidak ada dalil bahwa akan dilipat gandakan 700.000 kali. Tetapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga berlakulah ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Terserah Allah berapa dia hendak balaskan, ganjarkan amal ibadah yang kita kerjakan di bulan ini. Walaupun ada beberapa dalil yang mengatakan tentang salat sunnah itu kita seakan-akan beribadah seperti salat wajib. Hadirin sedang jemaah tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
Beliau mengatakan bulan diampunkan dosa-dosa hamba, dihapuskannya dosa-dosa hamba. Hadirin sedang jemaah tarawih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin ditanya, apa yang paling tinggi di muka bumi ini? Benda-benda yang ada di muka bumi, apa yang paling tinggi? Mungkin ada yang mengatakan gunung Everest. Ada yang mungkin mengatakan Menara Eiffel dan lain-lain sebagainya. Tapi mungkin saja hadirin sedang jemaah tarawih rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi adalah dosa-dosa kita. Mungkin saja kita tidak sengaja, mungkin kita sengaja, mungkin ada yang besar, mungkin yang ada kecil, mungkin ada yang kita sembunyikan, orang-orang tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu tentang dosa yang kita kerjakan tersebut itu. Sehingga datang bulan Ramadan ini, hadirin sedang jemaah tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penggugur dosa. Hadirin sedang jemaah tarawih, olehnya itu kita hendaknya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya yang telah Dia turunkan bulan Ramadan ini sebagai penggugur dosa, di mana kita telah melakukan dosa sebanyak atau selama 11 bulan. Maka Allah turunkan bulan Ramadan ini bagi orang-orang yang hendak memperbaiki diri dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya yang mau saja. Banyak orang yang tidak mau. Banyak orang yang tidak mau. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memanggil kita dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, didahului dengan keimanan. Didahului dengan keimanan. Karena barang siapa yang tidak beriman atau imannya lemah, maka kemudian saya tidak yakin apa yang dikerjakan, ibadah puasa yang dikerjakan atau ibadah-ibadah yang lain, terkhusus untuk ibadah puasa ini, saya tidak yakin mereka bisa menyelesaikan sampai kemudian beduk itu dipukul sebagai tanda untuk berbuka puasa. Sebab hadirin sedang jemaah tarawih rahmat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa sangka atau siapa yang bisa lihat kalau kita kumur-kumur pada saat kita berwudu, kemudian kita juga menelan air sebagai pelepas dahaga kita. Mana tuh meruang takut, talung takut. Tetapi itu kita takut karena Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kalau kita meneguh ini, maka itu akan gugur. Pahala puasa kita akan kemudian tidak dapatkan. Hadirin sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran sederhana dari kemuliaan Ramadan yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Hadirin sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita kemudian berhati-hati juga pada saat kita atau ketika kita dalam keadaan berpuasa. Karena hadirin sedang jamaah tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak sebuah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atas." Betapa banyak atau berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut kecuali cipur jiraturere. Dan ini banyak di antara orang-orang berpuasa tidak mengerti hak-hak puasa yang dia jalankan tersebut. Ada juga orang berpuasa kemudian tidak berhenti untuk bergosip, cerita orang, berkata dusta. Dan ini tidak dianggap orang berpuasa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang digambarkan tadi. Bahkan dalam lebih jelas lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada puasa orang-orang yang tidak meninggalkan dusta. Oleh yaitu hanya orang-orang berimanlah kemudian diminta untuk bermujahadah, diminta untuk bersungguh-sungguh untuk menjaga puasanya ini. Hadirin sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantaslah sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang berpuasa akan diberikan satu pintu
dari pintu-pintu surga. Hadirin sedang jemaah tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan disediakan khusus orang-orang yang berpuasa. Hadirin sedang jemaah tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit kita tambahkan khusus kemudian bagaimana ya dengan salat tarawih. Hadirin sedang jamaah tarawih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malamnya, salah satu di antaranya adalah salat tarawih. Dan yang lain-lainnya, tentu setelah kita pulang, kita mengaji, kita berzikir dan lain-lain sebagainya. Karena kita mengerti keutamaan Ramadan ini. Seperti yang kita sampaikan tadi, tidak sama di luar bulan Ramadan. Makanya kita bersungguh-sungguh, tidak mau membiarkan hari-harinya, malam-malamnya itu berlalu tanpa ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerti, kita paham. Dengannya kita pulang setelah tarawih, kita mengaji, kita zikir dan lain-lain sebagainya untuk mendekatkan diri, untuk mendapatkan la'allakum tattaqun, derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah tarawih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malamnya pada bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Dan ini sekali lagi kami sampaikan bahwa ini adalah kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang menginginkan keselamatan dunia wal akhirah.